Mana ya sebaiknya? Videonya kita aktifkan ya kakak-kakak, biar kita saling kenal. Oke, perkenalkan nama saya Mutia Syahriani. Salam kenal Kak Hairani, Kak Ida. Ibu Deli Rambe, alhamdulillah udah sehat kan Bu? Bisa kita mulai Bu? Sudah, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai aja acara kita di siang hari ini ya. Ini hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, segala puji dan puja bagi Engkau, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan hari ini, memberikan kesempatan waktu untuk belajar lagi dan terus menimba ilmu dan memperbaiki diri ya di seminar online kita hari ini yang berjudul Menyiapkan Anak Berkarakter Tangguh seperti Generasi Emas di Masa Rasulullah. Wah, ini hebat ini. Tema kita hari ini harus bersemangat ya kakak-kakak semua. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Mutia Syahriani akan membawa sebagai MC ya dan juga sebagai moderator. Dan salam hormat kita kepada Ibu Deli Rambe SP ya sebagai pembicara kita siang hari ini. Adapun biodata beliau, wah ini Ibu Deli, nama Ibu Deli Rambe SP, alamat di Komplek Jatian Residen nomor 2 Laudendal. Aktivitasnya mahasiswa magister psikologi konsentrasi pendidikan di UMA. Kemudian Kepala Deputi DPW PKS Sumut bidang pemateri parenting Islami. Kemudian konsultan keluarga, owner bimbel kedinasan, komando. Kemudian prestasi ya, prestasi yang pernah diraih, peraih beasiswa PPIA, peraih beasiswa Islamic Awards, jenjang kuliah S1, penulis buku Ransel Prestasi. Wah, Ibu Rambe memiliki 4 orang anak, 1 Sayyidatul Aufia SE, sekarang di kantor bidan pemeriksaan keuangan. Kemudian Nabila Sabita Takia Tamba, akuntan UPN Jogja. Prestasi pernah meraih medali perunggu Olimpiade Matematika, peraih juara 2 cerdas cermat. Kemudian wakil KSM Nasional bidang matematika. Yang ketiga Zaki Ihsan Tamba, kuliah di Teknik Sipil dan Lingkungan IPB. Prestasi yang pernah diraih, peraih medali emas Special Award IPTEK Thailand tahun 2019, lomba inovasi terbesar ketiga dunia, wakil Indonesia program KLYS USA, penulis buku Lukis Langkah Raih Impian, lulus sebagai mahasiswa melalui jalur PIN, prestasi internasional dan nasional di IPB, dan yang terakhir ada Bang Fahmi Ihsan Tamba, kelas 8 SMP IT Al-Hijrah. Demikian biodata pemateri kita ya yang luar biasa hari ini.
Oke, untuk mempersingkat waktu tanpa panjang dan kalam, kita buka saja seminar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Delianti Rambe, kami persilakan tempat dan waktu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda dan ayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini saya dan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama belajar, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan diri. Semoga senantiasa kita menjadi orang tua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menghasilkan generasi yang berjasa untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat. Bunda dan ayah sekalian, hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang menyiapkan anak-anak berkarakter tangguh seperti generasi emas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa setiap anak adalah amanah. Dan setiap orang tua adalah berkewajiban untuk fokus ya menyiapkan mereka dengan segala kemampuannya, dengan segala potensinya, dan kemudian dengan keilmuan siap untuk menggali apa yang sudah mereka punyai sebagai bakat sejak dilahirkan oleh orang tua. Bahwa kemudian setiap anak punya keunggulan-keunggulan masing-masing. Dan tugas orang tualah kemudian memoles potensi yang dimiliki mereka sebagai modal dasarnya untuk kemudian di-upgrade, kemudian menjadi anak-anak yang expert di bidangnya masing-masing. Next. Ya. Ketika kita menjadi orang tua, maka yang kita miliki sebagai modal dasar adalah keterampilan-keterampilan keorangtuaan dalam pengasuhan. Bahwa ada 5 keterampilan yang harus kita miliki dalam pengasuhan. Yang pertama adalah keterampilan keimanan. Ini keterampilan yang memang sebagai modal awal banget gitu ya untuk menggali potensi-potensi anak kita, menghasilkan generasi-generasi emas gitu ya. Dan setiap orang tua untuk bisa menjadi orang tua yang memiliki potensi penggalian, maka mempunyai amal-amal unggulan. Setiap orang tua harus memiliki amal-amal unggulan. Dan kemudian Allah juga mengingatkan dalam ayat-ayat Al-Quran, nanti kita bahas, bahwa modal dasar orang tua dalam pengasuhan adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keterampilan memahami fase tumbuh kembang anak, bahwa ada fase-fase dalam perkembangan anak yang memang harus dipahami, dan kemudian dalam fase tersebut setiap orang tua harus mengerti bagaimana memperlakukan anak. Kemudian yang ketiga, terampil menstimulus bakat dan minat anak. Dan di sini orang tua dapat menggali potensi-potensi kecerdasannya sesuai dengan muyul atau kemudian kecenderungan setiap anak. Yang keempat, terampil komunikasi, bahwa ada komunikasi yang populer tapi kemudian itu harus dihindari karena itu akan menghambat dalam melakukan penggalian bakat dan minat dan kemudian keterampilan-keterampilan anak lainnya. Yang kelima adalah terampil mengelola emosi. Setiap orang tua harus memberikan contoh emosi yang benar. Ketika dia mengatakan sabar misalnya, maka kemudian dia harus mencontohkan nilai sabar itu seperti apa atau contoh sabar itu seperti apa. Dan kemudian jangan berbeda arah gitu ketika menjelaskan tentang sabar, tapi emosi yang muncul adalah marah. Next. Terampil keimanan. Bahwa ternyata memang setiap orang tua untuk punya 4 keterampilan berikutnya yang menjadi landasannya adalah keterampilan keimanan, kestabilan dalam amalan-amalan rutinnya,
Kestabilan ini adalah maksudnya bahwa setiap orang tua setiap hari mempunyai kemudian kedekatan kepada Allah yang dilakukan berulang-ulang. Maka kemudian Allah ingatkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 dan 82 bahwa ada orang-orang yang kemudian Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya karena dia bangun malam dan kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya kemudian Allah jelaskan juga ada orang-orang yang memang dia di atas standar karena dia melakukan ibadah-ibadah yang melebihi dari kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa amalan wajib kita itu ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Dan di ayat 82-nya Allah jelaskan bahwa kedekatan seseorang kepada Al-Quran itu juga menjadi bagian bagaimana kemudian seseorang bisa meningkat terampilnya. Kedekatan kepada Al-Quran itu meningkatkan keterampilan di sisi manapun, termasuk di sisi keorangtuaan. Allah ingatkan juga dalam ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian setiap kita adalah orang-orang yang harus hakul yakin kepada Allah dan kemudian melakukan ibadah-ibadah termasuklah kepedulian kepada sesama dengan melakukan kedekatan-kedekatan kepada manusia dan kemudian kedermawanan kepada manusia. Artinya hablum minallah dan hablum minallah adalah satu bagian untuk menjaga kestabilan keimanan. Ya, bagian yang kedua, keterampilan memahami fase perkembangan anak. Ada fase-fase yang kemudian disesuaikan atau sesuai dengan tumbuh kembang anak berdasarkan usia. Yang pertama adalah fase oral. Fase oral ini adalah fase usia 0 sampai 2 tahun di mana stimulus kecerdasan anak itu berasal dari mulut. Jadi ketika ibu memahami bahwa kecerdasan anak di usia 0 sampai 2 tahun itu distimulus dengan mulut, maka kemudian yang harus ibu perhatikan adalah ucapan, bukan intelijensi. 0 sampai 2 tahun fase penting untuk ibu memberikan kata-kata positif kepada anak. Maka Allah ingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa setiap ibu diberikan kewajiban oleh Allah untuk menyusui anaknya 2 tahun penuh. Karena kemudian bonding antara ibu dan anak itu modal dasar awal yang sangat penting untuk menstimulus anak di semua sisinya. Dan kemudian kewajiban seorang ayah adalah memenuhi kebutuhan seorang ibu baik dari sisi lahir dan batinnya. Dan Allah ingatkan kemudian setiap seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan ibu dari sisi makanan dan pakaian yang layak. Masya Allah ya, Allah itu begitu menghormati perempuan. Maka kemudian ketika seorang calon suami mensupport calon istrinya dengan begitu gegap gempita, dengan mengantar ya, memberikan hantaran yang begitu banyak gitu ya, dan kemudian menyiapkan pesta resepsi pernikahan yang begitu meriah, itu satu hal yang dilakukan ketika di awal sekali seorang istri mengemban amanahnya. Tapi dia akan berhadapan pada satu fase yang lebih berat, yaitu fase di mana dia berperan sebagai seorang ibu, fase di mana dia membentuk peradaban, dan ini sangat banyak dilewati oleh para ayah. Mereka tidak seperti gegap gempitanya menjadikan fase itu menjadi fase yang luar biasa. Padahal Allah ingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa seorang ayah diberikan kewajiban untuk memenuhi dari makanan dan pakaian yang layak. Artinya seorang ayah juga menyiapkan hadiah untuk seorang ibu ketika dia menjalani fase menjadi seorang yang membentuk peradaban. Dan ini banyak terlewati. Padahal secara psikologis
Ini masa yang sangat berat. Ketika seorang istri dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan, maka berubahlah hormonnya dari hormon kehamilan kepada hormon menyusui. Guncangan hormon yang sangat berat ini menyebabkan seorang istri atau seorang ibu perlu dukungan yang luar biasa dari orang-orang sekelilingnya, termasuk suami. Itu yang utamanya. Karena ketika kemudian dia menghadapi fase yang berat ini karena guncangan hormon, emosinya menjadi emosi yang sangat labil. Maka kita kenal kemudian istilah baby blues. Ada ibu-ibu yang dalam kondisi hormonnya sangat berguncang, tidak mendapatkan dukungan di sekelilingnya, menyebabkan dia sangat merasa sedih. Dan kemudian kesedihan itu berefek kepada bencinya dia akan lahirnya seorang anak. Berefek kemudian ketika dia tidak didukung sampai kemudian dia benci kehadiran anaknya. Baby blues ini dialami oleh hampir sepertiga ibu-ibu yang melahirkan. Tapi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Maka Allah peringatkan bahwa baby blues dan kemudian dengan hormon ini distabilkan dengan memberikan perhatian yang luar biasa kepada seorang ibu yang baru melahirkan. Kemudian seorang ayah diberikan kewajiban untuk memberikan hadiah kepada istrinya. Kalau saya tanya di beberapa pengajian yang saya isi parenting ya kan, rata-rata saya tanya, ibu dapat hadiah enggak ketika baru melahirkan? Ya kan, ada sih, tapi bentuknya misalnya pelukan, bentuknya misalnya kemudian kata selamat. Padahal di situ jelas di Al-Quran tuh memberikan pakaian yang layak. Artinya tidak hanya ucapan ya kan, tapi juga kemudian diberikan dalam bentuk sesuatu yang memang nyata gitu. Bentuknya benda atau barang. Dan itu bagian dari menstabilkan emosi. Ini hal-hal yang kemudian banyak terlewat. Ketika ibu tidak didukung dengan kondisi yang baik dalam hal dia mulai menyusui, maka yang terjadi banyak ibu-ibu menyusui tapi kemudian hatinya dalam kondisi yang tidak stabil. Hatinya sedih, kemudian beban pikirannya banyak, sehingga kemudian tidak sukses melalui fase oral. Ketika seorang anak dalam kondisi yang tidak baik melewati fase oralnya, maka yang terbentuk adalah secara psikologis mentalnya mudah membangkang. Mentalnya mudah membangkang. Fase oral yang tidak dilalui dengan baik menyebabkan seorang anak sangat mudah untuk melakukan sesuatu kebohongan kepada orang lain. Karena di fase oral dia merasa tidak dicintai dan kemudian dia merasa tidak diperhatikan dengan baik. Penting bagi kita memahami bahwa fase oral ini fase dasar seorang anak dalam peletakan kejujuran, dalam peletakan kemudian mental merasa disayangi, merasa dicintai. Menurut ahli psikologi bahwa ternyata kebutuhan yang paling penting dari seorang anak adalah rasa aman, bukan dari sisi materi. Kebutuhan anak yang paling penting untuk kehidupannya adalah rasa aman. Ketika kemudian seorang anak merasakan bahwa dirinya aman di lingkungan keluarganya, dia merasakan tentram dan kemudian dia percaya diri untuk menghadapi dunia luarnya. Dan dengan demikianlah kemudian seorang anak bisa menggali potensinya dengan baik di fase oral. Kemudian yang fase kedua adalah fase anal. Apakah fase anal ini? Fase anal ini adalah fase di mana seorang anak puas mengeluarkan segala sesuatu hajatnya dari kubul dan duburnya. Berpengaruh besar, oh ternyata berpengaruh besar dari sisi empatinya. Seorang anak yang tidak dikenalkan toilet training di usia 3 tahun, dia kemudian merasa bahwa orang tuanya tidak peduli dengan kebutuhannya dari sisi oral, dari sisi analnya. Artinya dia tidak diajarkan rasa malu. Anak-anak yang kemudian menyudut-nyudut di pinggir atau di sudut ruangan, dia ingin mengeluarkan hajatnya, kemudian orang tua mengatakan sudah di situ aja kan ada pampers.
Padahal dia sedang mengenalkan kepada orang lain bahwa saya punya hajat dan saya pengen itu dikeluarkan di tempat tersembunyi. Sementara orang tua kemudian mengajarkan tidak usah malu, maka kemudian muncullah anak-anak yang kurang adab. Di fase anal penting mengenalkan toilet training, karena dengan demikian kita mengajarkan adab kepada anak. Yang ketiga, fase sosial awal. Di fase sosial awal usianya mulai dari 4 tahun. 3 tahun sudah mulai juga. 3 tahun kemudian sampai pra SD, ya. Bahwa anak-anak yang dikenalkan dengan sosial awal ini menjadi anak-anak yang kemudian percaya bahwa dunia luar itu aman. Artinya begini, setiap anak yang kemudian orang tua mengajarkan bahwa bersosialisasi itu adalah satu hal yang sangat indah, ketika kemudian orang tua memberikan contoh kepada anak, ketika melewati tetangga tersenyum, menegur, dia merasa bahwa orang lain menerimanya. Dan kemudian dia percaya bahwa orang lain itu adalah orang-orang yang baik terhadapnya. Maka di fase sosial awal ini, setiap orang tua harus aktif kemudian mengajarkan kepada anak untuk bersosialisasi, menyapa, kemudian menyapa, mengajak berkomunikasi pendek kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak tersenyum, bahwa ternyata kemudian ini berdampak kepada kecerdasannya secara interpersonal. Artinya anak-anak yang kemudian biasa dijelaskan kepadanya bahwa sosial kita itu harus dipedulikan, menjadi anak-anak yang punya mental yang kuat. Ketika dia menghadapi masalah, dia tidak mudah menyerah. Yang keempat, fase mumayyiz, bahwa fase ini adalah fase pra-akil balik. Sebelum akil balik, dia sudah dikenalkan bagaimana kemudian bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajibannya, menarik dan mengulur, menarik dan mengulur, bahwa kemudian dikenalkan tentang apa yang harus dilakukannya, apa yang menjadi kewajibannya, sudah mulai dikenalkan sanksi ketika dia melakukan sesuatu yang salah, untuk menjadi anak-anak yang memegang prinsip yang kuat. Dan yang kelima, fase akil balik, bahwa ketika dia sudah akil balik, dia sudah punya kekuatan prinsip, ya, seperti dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, ya kan, Quran 14 ayat 24, ibarat kalimat yang baik. Akarnya akan, sebuah pohon itu akarnya akan menancap kuat ke dalam bumi, dan kemudian batangnya menjulang tinggi ke atas langit. Kekokohan secara kepribadian ini akan menjadikan anak-anak menjadi seorang yang tangguh, tidak mudah terombang-ambing, dan kemudian dia bisa mengambil keputusan secara tepat. Next. Ya, keterampilan yang ketiga dari orang tuaan atau orang tua harus memiliki stimulus, ya, terampil menstimulus bakat dan minat anak. Bahwa memang ternyata dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Isra ayat 84, Allah kemudian mengingatkan ada kecenderungan anak yang Allah kemudian titipkan kepada setiap anak untuk mereka menjadi orang-orang yang expert di bidang tertentu. Tapi ketika ini tidak distimulus, maka dia tidak muncul sebagai sebuah bentuk keunggulan pada seorang anak. Maka disitulah fungsi orang tua untuk menggali, mengasah agar bakat yang sudah ada itu menjadi sesuatu yang muncul dan kemudian menjadi keunggulan anak. Bakat itu sesuatu yang dibawa sejak lahir. Kalau minat itu yang dipelajari. Ketika dia sudah berkembang, kemudian tumbuh dan berkembang, maka kemudian dia belajar tentang sesuatu, itulah minat. Tapi dari awal ketika dia masih kecil pun sudah nampak dia punya bakat-bakat tertentu. Memahami kemudian juga termasuk stimulus bakat dan minat ini, kita juga pahami tentang kemampuan anak sesuai dengan urutan kelahiran. Ada ternyata secara psikologis sindrom anak berdasarkan urutan kelahiran. Maka ketika kita menemukan sesuatu yang menjadi masalah anak, kita paham, oh memang dia punya sindrom. Anak sulung, dia punya sindrom
sebagai orang yang kaku. Karena apa? Perlakuan orang sekelilingnya memberikan banyak tekanan kepada anak sulung. Biasanya anak sulung diminta untuk menjadi contoh adik-adiknya. Biasanya anak sulung diminta untuk kemudian mengalah kepada adiknya. Biasa kemudian anak sulung dijadikan anak yang dipersalahkan ketika bermasalah dengan adiknya. Maka yang muncul adalah sikap yang kaku dari anak sulung. Kemudian anak tengah. Anak ke tengah ini adalah anak dari urutan kedua sampai sebelum bungsu. Jadi kalau misalnya anaknya ada 4, maka nomor 2 dan nomor 3 itu anak tengah. Anak tengah ini anak yang kemudian dia lebih berani menunjukkan apa yang menjadi sikapnya. Anak tengah ini kemudian menjadi anak-anak yang sangat berani mengambil sikap, gitu. Karena ketika dia berada di keluarga, dia harus berebut perhatian antara anak sulung dan anak bungsu. Biasanya orang tua lebih perhatian kepada anak sulung ataupun anak bungsunya. Jadi anak tengah ini lebih frontal. Mereka kemudian karena harus mencari perhatian berulang-ulang, dia lebih punya banyak inisiatif. Anak sulung ini punya banyak cara, punya banyak inisiatif, dan kemudian lebih banyak biasanya banyak geraknya, banyak kemudian cara-caranya untuk mendapatkan perhatian. Kemudian anak bungsu ini anak yang menjadi pusat perhatian. Maka anak bungsu ini cenderung berani mengambil resiko karena dia merasa bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang salah, dia akan tetap dibela. Anak bungsu menjadi anak yang sangat berani mengambil resiko. Kemudian juga bagian yang ketiga, terampil menstimulus bakat dan minat ini juga melihat bagaimana bahasa kasih sayangnya. Ada 5 bahasa kasih sayang atau bahasa cinta dalam kita berkeluarga, baik itu kepada pasangan maupun kepada anak. Dengan 5 ini, maka yang harus kita perhatikan mana yang dominan. 5 ini adalah yang pertama, sentuhan fisik. Yang kedua, quality time. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, kata-kata pendukung. Yang kelima, hadiah. Ibarat seorang yang tinggal di Indonesia, misalnya makanan pokoknya adalah nasi, ketika dikasih roti maka dia tidak kenyang. Sama seperti inilah kondisinya ketika seorang anak yang punya ransel kasih sayangnya atau bahasa cintanya hadiah, tapi kemudian ibu hanya memberikan kata-kata pendukung, maka dia merasa bahwa dia kurang disayang. Nah, ketika dia merasa kurang disayang, dia kemudian membuat bermacam-macam kondisi untuk menarik perhatian. Dan ketika ransel kasih sayangnya tidak dipenuhi dengan baik, ibarat baterai yang tidak dicas dengan penuh atau yang sangat sedikit isinya, maka kadang susah untuk diaktifkan atau dipergunakan. Maka dia menjadi anak-anak yang sangat sulit untuk diarahkan. Next. Nah, termasuk bagian daripada menstimulus kecerdasan dan bakat dan minat anak, kecerdasan, bakat dan minat anak atau potensi-potensi anak, ada 8 kecerdasan. Dan ini sudah diteliti oleh Profesor Howard Gardner. 8 kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistik. Ya, anak-anak yang usia 3 tahun sudah sangat senang dengan buku-buku, kemudian sudah sangat interest dengan buku-buku, ya kan. Kemudian kosakatanya banyak, ya. Dia suka menyampaikan apa yang dia temui di luar, bercerita di dalam rumah tentang apa aja yang dia temui di luar. Ini adalah ciri-ciri anak-anak yang punya kecerdasan linguistik. Bagian dari kita adalah kemudian memindai, adakah anak kita ini punya kecerdasan linguistik. Dan anak yang kecerdasan linguistik biasanya dia tidak hanya punya kecerdasan linguistik, dia akan punya banyak kecerdasan lainnya. Ya, ada 8 kecerdasan, ada juga anak yang punya 8 kecerdasan.
namanya multiple intelligence ya, multi dia, banyak kecerdasannya. Yang kedua, kecerdasan logika. Anak yang sudah di usia 2-3 tahun sudah sangat suka dengan angka, suka kemudian melihat-lihat nomor-nomor gitu, cepat mengingat angka. Ini ciri anak yang cerdas secara logika. Saya anak ketiga ini bagian dari linguistik juga, logika juga. Kalau anak yang kedua cenderung kepada logika, gitu ya, cerdas matematis. Kalau yang ketiga adalah cerdas self smart atau kecerdasan interpersonal, intrapersonal ini ya, kecerdasan intrapersonal. Artinya anak-anak yang seperti ini, anak-anak yang kemudian dia suka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau ada ibu atau ayah punya anak yang suka menyendiri, kemudian kalau dia punya masalah dia suka menyelesaikannya sendiri, ini termasuk kecerdasan intrapersonal. Dan biasanya anak yang cerdas matematis atau logika, dia punya kecerdasan intrapersonal. Kemudian yang keempat, kecerdasan interpersonal, anak-anak yang suka bersosialisasi gitu ya. Anak-anak yang punya kepedulian tinggi, dermawannya tinggi ya kan. Dibawakan misalnya pensil 3, pulang-pulang tinggal 1. Dibawakan penggaris 2, pulang-pulang tidak ada lagi. Ini ciri anak-anak yang interpersonal. Interpersonal ini dia sangat-sangat setia kawan. Sangat-sangat setia kawan. Biasanya yang cerdas linguistik juga mungkin dia kecerdasan interpersonalnya tinggi. Yang kelima, kecerdasan irama. Anak-anak yang hafiz ya, dengan berbagai macam irama-irama imam-imam, dia bisa mencontohkan. Ini adalah cerdas secara irama. Cerdas secara irama ini bisa kita arahkan bahwa mereka kemudian untuk menjadi ahli-ahli ya dalam keindahan membaca Al-Quran. Yang keenam, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial ini adalah kecerdasan di mana seorang anak sangat mudah untuk membayangkan, mengimajinasi. Misalnya bentuk gedung dari atas seperti apa, kalau tampak atas bagaimana, tampak samping bagaimana, tampak depan, tampak belakang bagaimana. Dan kemudian kalau dalam permainan dia suka dengan bongkar pasang atau Lego atau kemudian rubrik ya. Ini anak-anak yang tampak kecerdasan spasialnya. Kalau karirnya ke depan, kemungkinan dia bisa menjadi desainer, kemudian menjadi arsitek ya, kemudian menjadi bagian teknik ya, terutama teknik sipil. Kalau yang dari awal dulu ya, kita misalnya kecerdasan linguistik, dia bisa menjadi motivator, dia bisa konsultan, kemudian dia bisa menjadi IO ya kan, bisa yang berhubungan dengan banyak orang. Kemudian kalau yang logis matematik, dia bisa berkecimpung di bidang data, ya statistik, akuntansi, dan yang lain-lain. Ya. Kalau kemudian kecerdasan intrapersonal, dia bisa kemudian menjadi ahli psikolog, ya. Kemudian dia menjadi konseling, ahli konseling, ya kan, memahami betul bagaimana orang lain secara kepribadian dan dia merasakan kepada dirinya, dan biasanya sangat sukses untuk menjadi orang-orang yang berkaitan dengan konsultasi atau konseling. Kemudian kalau yang interpersonal, dia bisa menjadi humas, dia bisa kemudian menjadi orang-orang yang menyampaikan dengan baik, seperti diplomat dan yang lain-lain. Kalau yang tadi tentang irama, kemudian bisa dijelaskan seperti tadi yang saya sampaikan, dia bisa sangat baik menjadi imam ya, bacaannya sangat indah ya kan, misalnya contohnya Muzammil ya, sangat luar biasa bacaannya, mengharu birukan kita. Kemudian kalau yang tadi kecerdasan spasial sudah dijelaskan bagaimana dia bisa berkembang di arsitek dan yang lain-lain. Kalau kecerdasan kinestetik tubuh itu adalah anak-anak yang dari usia 2 tahun saja misalnya larinya lebih kencang, kemudian stabil, tidak jatuh. Ya. Kemudian dia suka melakukan olah fisiknya, memanjat dan yang lain-lain. Kemudian dia terampil menggunakan alat-alat olahraga. Bahwa ini kemudian nampak bakatnya adalah kinestetik. Kemudian
8 kecerdasan natural, di mana anak yang sangat-sangat tertarik kepada alam. Ketika kita ajak dia di alam, kemudian di sungai dia sudah bisa menangkap ikan langsung, teman-temannya masih asik bermain air, dia sudah menangkap ikan. Kemudian kalau kita ajak ke pegunungan, dia perhatikan bentuk-bentuk daun dan yang lain-lain. Atau di rumah dia suka memelihara binatang-binatang, misalnya kucingkah atau burungkah atau yang lain-lain. Ini menunjukkan kecerdasan secara natural. Setiap punya kecerdasan dan bisa lebih dari satu kecerdasan. Dan ini nanti yang kemudian menjadikan dia percaya diri ketika kita sangat aktif menggali kecerdasannya. Dan dengan kepercayaan diri yang kuat itu, dia kemudian menikmati bidang-bidang yang dirasakan olehnya dapat dikuasainya dengan baik. Itulah yang nantinya memunculkan keunggulan seorang anak. Next. Yang keempat, terampil komunikasi. Ada 12 gaya populer yang harus dihindari dalam pengasuhan. Bahwa disebut populer karena biasa dilakukan, tapi ini bersifat negatif dalam pengasuhan. Apa saja? Yang pertama, memerintah. Menyalahkan. Yang ketiga, meremehkan. Yang keempat, membandingkan. Yang kelima, melebeli. Yang keenam, mengancam. Menasehati, membohongi, ya, mengiming-imingi, misalnya kalau kamu nanti begini, ibu akan belikan es krim dan yang lain-lain gitu ya. Yang ke-9, menghibur dengan keliru, ya sudahlah, yang begitu-gitu nggak usah dipikirin. Nanti bisa kita buat yang lebih baik. Padahal secara kemampuan dia sangat jauh dari yang dikatakan bisa lebih baik. Yang ke-10, mengeritik. Yang 11, menyindir. Misalnya dia sudah berusaha bangun pagi, kemudian, ya ampun, mimpi apa tadi malam? Kok anak Umi bisa bangun pagi ya? Menyindir. Yang ke-12, menganalisa. Nah, tuh kan, gara-gara kamu begini, maka jadinya begitu. Gara-gara kamu kemudian berbuat ini, maka hasilnya seperti ini. Menganalisa. Bahwa ada 12 pola yang biasa kita lakukan, dan ini memang menjadi kebiasaan, karena kita juga mendapatkan contoh itu sebelumnya. 12 pola ini, kalau kita misalnya berada dalam kondisi diperlakukan seperti itu, misalnya di pagi hari sudah mendapatkan perintah kemudian disalahkan, di jam 10 kemudian meremehkan, dibandingkan, dilabel, di jam 12 diancam, di jam 3 misalnya dinasehati, dibohongi, di jam 5 kemudian menghibur dan mengeritik, menghibur dengan keliru, di malam hari menyindir dan menganalisa. Bisa Ibu bayangkan bagaimana perasaan kita gitu ya, diperlakukan dengan hal yang seperti ini setiap hari. Maka ketika kita merasakan bahwa sangat dongkolnya kita diperlakukan seperti ini setiap hari, sudah bisa kita bayangkan, kita juga akan malas menggali segala potensi-potensi kita. Next. Ya, keterampilan yang kelima adalah terampil emosi. Terampil emosi ini, Bu, Ayah dan Bunda, ada kemudian 3 bagian penting. Yang pertama, ketika kita ingin menjelaskan kepada anak tentang emosi yang sesuai dengan spektrumnya gitu ya, maka ditunjukkanlah emosi itu sesuai. Bahwa emosi itu memang spektrumnya panjang, dari emosi bahagia sampai kemudian emosi amarah. Ya. Banyak orang tua kemudian mencontohkan bahwa misalnya emosi sabar, tapi yang muncul emosi marah. Contohnya begini, Umi ya sudah sabar banget, kamu ini loh nggak bisa dibilangin. Sabar itu dijelaskan dengan emosi marah. Maka kemudian yang ditangkap anak adalah Umi sabar sama dengan marah. Maka yang ditampilkan oleh anak adalah mengatakan sabar, tapi emosi yang ditunjukkan marah. Dia praktek. Dia akan praktek seperti apa yang kemudian dia dapat contohnya dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Emosi-emosi yang munculnya kita ingin sampaikan sabar, maka sampaikanlah dengan sabar. Masya Allah, Dek. Ya kan?
Umi itu udah berusaha sabar. Gitu. Artinya kalaupun intonasinya sudah mulai meninggi, turunkan kembali. Munculkan emosi sabar. Dia belajar dari kita tentang emosi sabarnya. Kalau kemudian kita mengajarkan kepada dia tentang sabar itu sesuatu hal yang memang merendahkan intonasi, maka dia akan kemudian berpraktik juga bahwa sabar itu merendahkan intonasi, menyabarkan diri. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin mengajarkan terampil emosi adalah kita pahami bahwa kita punya masa lalu. Ada luka-luka pengasuhan yang kemudian kita menjadi pelaku berikutnya. Pelaku-pelaku yang berikutnya ini ada sebagai diri kita sendiri, ini mencari korban baru. Korbannya adalah anak-anak kita. Inner child, luka pengasuhan, terekam kuat dalam diri seseorang sampai kepada sel-sel tubuhnya. Ketika dia tidak memaafkan, maka akan itu berulang ketika dia menghadapi hal yang sama. Artinya, banyak seorang ibu yang mengatakan, saya ketika marah sebetulnya tidak ingin mencubit anak saya, tapi yang terjadi saya cubit anak saya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kemudian lepas kendali dan muncul gerakan refleks? Karena terekam kuat emosi masa lalu yang ibu alami, maka muncullah sebagai gerakan refleks. Dan caranya untuk bisa menjadi orang tua yang terampil secara emosi adalah memaafkan masa lalu. Artinya ketika ibu mengalami hal yang sama, tarik nafas dulu. Tarik nafas dan kemudian berusaha menenangkan diri, beristighfar berulang kali. Memohon ampun kepada Allah dan kemudian memaafkan. Memohon ampun kepada Allah, memaafkan. Beri waktu kepada diri kita untuk kemudian bisa berpikir jernih. Gerakan refleks itu dilawan dengan berpikir jernih. Maka kemudian diingatkan Rasulullah ketika kita marah, yang harus kita lakukan adalah menenangkan diri, ya kan? Jika kita berdiri, duduklah. Jika kemudian duduk, berbaringlah. Untuk menstabilkan emosi. Karena apa? Karena ketika kita memberikan kesempatan kepada diri kita berpikir, maka emosi itu akan menurun dengan drastis. Yang ketiga, memahami cara memperlakukan anak sesuai dengan urutan kelahirannya. Tadi sudah ya, bagaimana kemudian anak yang sulung bisa kita terapi dengan ketika dia kaku, kita terapi dengan banyak memberikan motivasi. Anak sulung ini memang harus diberikan motivasi karena dia biasa diberikan beban yang berat, ya. Kemudian diberikan penghargaan-penghargaan. Kalau anak tengah, kemudian diberikan arahan-arahan, ya, jangan terlalu aktif memberikan inspirasi-inspirasi, dia harus diberikan arahan-arahan. Kalau anak bungsu kemudian diberikan sanksi, sekali-sekali dia memang harus diberikan sanksi supaya dia merasa bahwa dia sama dengan kakaknya, tidak hanya dia pusat perhatian, tapi juga anak-anak yang lain menjadi pusat perhatian. Next. Dalam pengasuhan ternyata Islam itu luar biasa, telah memberikan telah memberikan cara pengajaran kemudian pendidikan yang luar biasa, bahwa memang puncak pendidikan itu adalah di seorang ayah, ya, dan kemudian ada hadis khusus yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasulullah tentang pengasuhan yang titik tekannya kepada ayah, gitu. Hadisnya adalah tidak ada pemberian terbaik seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada akhlak yang baik. Maka ayah sangat penting untuk terjun bersama ibu dalam pendidikan anak, bahwa perilaku ayah gitu ya dalam pendidikan anak itu sangat membekas. Ketika seorang ibu berucap berulang kali belum tentu diikuti anak, tapi ketika seorang ayah kemudian menyampaikan pesan satu kali saja, anak sudah menurut. Itulah qawwam, ya kan, dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang ayah sangat luar biasa posisinya sehingga kemudian sekali saja dia berkata sangat mudah diikuti oleh anaknya, gitu kan? Beda posisinya dengan ibu. Maka ayah sangat penting kemudian menjadi bagian dalam pendidikan anak.
Dan kemudian untuk ayah dan bunda, seseorang yang mendidik anak seorang yang mendidik anaknya lebih baik baginya daripada mensedekah atau bersedekah satu sok. Artinya fokus kita dalam pendidikan anak itu jauh lebih nilainya dibandingkan kemudian kita melakukan sesuatu yang bentuknya melupakan di dalam tapi lebih penting keluar. Hadis yang ketiga, sesungguhnya di dalam surga ada rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang membahagiakan anaknya. Sesungguhnya di surga ada sebuah rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang kemudian berperan aktif dan kemudian fokus dalam pendidikan anak sehingga anak merasa bahwa dia aman dalam keluarga tersebut. Dia merasa bahwa dia berharga, dia merasa bahwa dia bisa menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain dengan keunggulan-keunggulan yang dia miliki. Next. Ya, bagian penting ketika kita untuk mendidik anak adalah menghasilkan prestasi dunia dan prestasi akhirat, dan yang penting kita pahami bahwa prestasi tertinggi adalah surga Jannatul Firdaus yang kemudian setiap kita bisa masuk ke dalamnya bersama nenek moyang kita, bersama kemudian keturunan kita. Reuni yang paling indah itu adalah reunian di surga yang kita tidak pernah bertemu dengan nenek moyang kita bisa bertemu mereka di sana, yang kita tidak bisa bertemu misalnya dengan anak keturunan kita di bawah, kita kemudian bisa bertemu di sana, itulah reuni yang terindah. Maka Allah ingatkan bahwa dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 22 dan sampai dengan 24, akan ada orang-orang seperti ini yang masuk ke dalam surga bersama rombongan-rombongan dari nenek moyang mereka sampai ke cucu, cicit, dan keturunan-keturunan mereka bersama-sama masuk ke dalamnya. Kemudian dari setiap pintu sudah ditunggu, dari setiap kolom surga itu sudah ditunggu, dan siap diselebrasi oleh para malaikat. Para malaikat sudah berjejer-jejer di pintu surga menanti kedatangan orang-orang yang dia fokus dalam pendidikan anaknya dan kemudian dia siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan ke arah kebaikan, dan kemudian dia bersabar gitu ya untuk mengasah dirinya, kemudian dia mengarahkan kepada anak-anaknya dengan baik, dan kesabaran itulah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada selebrasi yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di dunia, tapi kita dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menselebrasi dengan mengucapkan salamun alaika bima sobartum. Salamun alaika bima sobartum. Artinya bahwa Allah mengingatkan kita fokus dalam pendidikan anak itu sangat penting. Fokus dalam kemudian melahirkan generasi-generasi yang luar biasa itu juga satu hal yang sangat Allah nilai dalam penilaian yang tertinggi. Maka kemudian yang harus kita lakukan, jadilah orang-orang tua yang fokus dalam menggali segala potensi anak, siapkan mereka bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, jadikan mereka unggul sehingga mereka kemudian bisa masuk kemanapun dan bermanfaat di segala bidang, hingga kemudian melahirkan amal-amal jariah bagi orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Segala sesuatu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah berasal dari diri saya yang doif dan kurang ilmu. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ayah dan bunda semua saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa ya materi kita pada siang hari ini, dikupas tuntas oleh Ibu Delia. Bagaimana menjadi orang tua yang tangguh ya
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita mau menjadikan anak kita tangguh, ternyata kita dulu yang tangguh gitu ya. Kalau kita mau menjadikan anak kita sabar, kita dulu yang sabar gitu. Jadi memang kalau mau anak kita soleh apalagi, dan kita harus mensolehkan diri dulu gitu ya Bu ya. Oke. Jadi kalau kita membahas mengenai apa anak, perkembangan anak dan ibu itu nggak akan ada habisnya ya. Jadi kalau kita lihat lagi seorang ibu itu sangat luar biasa ya, 24 jam. Kemudian dia juga sebagai madrasah bagi anaknya. Ada kisah itu seorang ibu yang menyumpahin anaknya ya, Sudais itu ya, yang Ustadz yang ada di Masjidil Haram, disumpahin anaknya jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya karena kekesalannya ya, karena si Sudais itu menyiram makanan yang sudah disiapkan oleh sang ibu dengan pasir, sumpahannya bisa menjadi kenyataan gitu ya. Luar biasa sekali kita hari ini. Oke. Para kakak-kakak yang peserta seminar kita siang hari ini sangat menarik ya. Hari ini kita mari membuka sesi tanya jawab ya untuk 3 orang penanya. Pertama ya, silakan siapa yang mau bertanya, boleh dari video, boleh dari chat. Tidak boleh. Ya, silakan Kak Ida. Oke. Kasih Bunda semuanya. Saya mau nanya masalah saya mungkin. Ya, silakan Kak, nggak apa-apa. Kita kan pengennya memang mau anak ini baik gitu kan. Tapi dukungan dari suami kurang gitu. Gimana cara nyatuinnya? Contoh soalnya gini ya. Kayak misalnya masalah sholat. Kita kan ada punya anak umur 7 tahun. Kakaknya paling besar 7 tahun, yang lainnya 5 tahun sama yang 2 tahun. Kemarin tuh udah diajak lah sholat berjamaah di rumah gitu kan. 5 waktu seminggu itu bisa untuk buat gitu. Tapi sama ayahnya kayak udahlah masih kecil, nggak mesti kayak gitu kali gitu. Kemudian saya buat aja seminggu tuh, jadilah 5 waktu alhamdulillah. Tapi kemudian saya haid. Terus saya bilang juga sama suami kan, yo bang, waktu udah 5 waktu bisa nih seminggu nih, terusin lah gitu kan. Dia nggak dukung memang, jadi kan belum meski lah gitu. Akhirnya sampai sekarang tuh mulai lagi payah. Terus satu soal lah, contoh soal yang lain juga sering gitu. Kayak nggak dapat dukungan gitu. Gimana ya Bunda ya? Menyatukan dukungan antara suami dan apa kita ya, harapan kita ya Kak Ida ya. Oke, silakan untuk penanya kedua. Silakan Kakak, ini sangat luar biasa dan sangat banyak pastinya ya. Untuk mencetak anak tangguh yang berkarakter, yang seperti Rasulullah itu bukan hal yang mudah, tetapi kita harus tetap positif ya, harus tetap positif bahwasanya kita pasti bisa meninggalkan anak-anak yang tangguh ketika nanti kita mungkin sudah tiada gitu ya harapannya ya. Ayo silakan Kakak yang penanya kedua. Siapa ini? Boleh pakai mic, boleh pakai chat. Ya, silakan. Ya, silakan Kakak. Saya Ratri, boleh izin tanya ya Mbak Mutia? Ya, silakan. Ya, Bu Deli, kalau dilihat fase tumbuh kembang kan sekarang modelnya tuh diawalkan gitu ya, maksudnya dengan dalil melatih gitu ya, melatih anak, jadi yang memang seharusnya belum masuk ke fase misalnya tanggung jawab gitu, kemudian sudah diberikan tanggung jawab seperti itu, dan itu kemudian ada yang misalnya seharusnya belum diberikan sanksi gitu, tapi sudah diberikan sanksi. Sama juga seperti sholat kan, ketika memang saya juga mungkin mirip-mirip sama Bu Ida tadi ya, di satu sisi kan Rasulullah memerintahkan di usia 7 tahun,
kemudian tapi begitu banyak yang melakukannya sebelum 7 tahun gitu, dengan misalnya dengan pegangan atau alasan untuk melatih seperti itu. Jadi bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke. Oke. Melatih dapat disimpulkan gimana nih Kak? Disimpulkan aja biar lebih melatih anak gitu ya Kak ya? Intinya boleh tidak, atau bagaimana menurut pendapat Bu Deli tentang membebankan sesuatu kepada anak sebelum fasenya seperti itu. Oh iya, oke, baik. Ya. Terima kasih. Silakan kakak yang ketiga, satu lagi. Kita buka forum yang pertama ini untuk 3 orang. Saya boleh? Ya, silakan kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia, ingin bertanya tentang kondisi anak. Kebetulan saya adalah seorang guru. Nah, kebetulan tadi kami baru mengikuti lomba. Nah, jadi ini memang sudah beberapa kali terjadi. Namun saya tetap tadi itu adalah sebagai salah satu langkah saya untuk agar menjadi untuk permasalahan yang ingin saya tanyakan dan yang sedang saya hadapi ini gitu. Jadi permasalahannya adalah anak-anak saya, kita di sini sekolah tahfiz. Jadi alhamdulillah anak-anak ini, mereka ini mampu menghafal Quran, Masya Allah. Hafalannya itu sudah banyak, sudah hampir selesai juz 30. Tinggal 1 surat lagi. Nah, namun kalau di sekolah tuh mereka tuh Masya Allah gitu, kita suruh gimana pun jago banget gitu. Pokoknya tuh udah bisa banget lah gitu. Nah, tapi kalau udah mereka itu maju di depan umum, tadi tuh ikut lomba, Masya Allah. Itu anak-anaknya ya Allah itu diam 1000 bahasa. Udah gitu aja terus meleleh air mata nangis. itu Masya Allah tuh benar-benar, aduh kejadian lagi. Ini udah kejadian keberapa kalinya Bunda, Masya Allah. Saya ya di sekolah kita memang ada latihan maju ke panggung. Jadi kita buat panggung mini gitu, tapi penontonnya ya teman-teman gitu kan. Nah, kalau di depan teman-teman mereka ini Masya Allah gitu, udah nggak perlu ditanyakan lagi, udah nggak perlu ini lagi dah gitu. Pokoknya udah maju langsung surat apa aja siap gitu. Nah, tapi kalau udah maju nih di depan umum, Masya Allah. Iya. Jadi apa ya, istilahnya kayak jago kandang gitu ya Kak ya? Iya, oke. Terima kasih kakak pertanyaannya. Silakan kepada ibu, silakan dikasih pencerahannya untuk kesempatan semua. Silakan kepada Ibu Deli Rambe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bermohon kepada Allah agar diberikan petunjuk supaya bisa menjawab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata banyak orang tua yang lupa ketika mendidik itu yang penting adalah kesenyawaan antara ayah dan ibu. Ternyata memang di rumah tangga kita itu banyak terjadi serumah tapi tak sejiwa. Aduh, gawat kali itu ya Bu ya, serumah tapi tak sejiwa ya. Kayaknya ada benarnya Bunda. Dan kemudian yang perlu kita garis bawahi bahwa tidak ada anak yang bermasalah, yang ada adalah orang tua belum selesai dengan masalahnya. Orang tua masih punya keinginan masing-masing, belum selaras. Dan ini pesan ini sampai kepada anak gitu. Sampai kepada anak, ya. Yang harus kita lakukan bagaimana? Menguatkan bonding antara suami istri. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan secara manusiawi ya, dengan kemudian mempelajari bahasa cinta suami. Bahasa cinta suami. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki pemimpin, maka rata-rata mereka adalah menginginkan pelayanan. Pelayanan. Kalau perempuan, karena kemudian dia bagian dari yang dipimpin, biasanya
dia adalah bahasa cintanya ya, yang utama adalah sentuhan fisik. Gimana Umi, sentuhan fisik dia nggak peduli. Dan ini sudah ditemui di mana-mana gitu ya kan. Jangan berharap banyak dengan adat istiadat di Indonesia gitu, apalagi di Sumatera Utara gitu ya kan. Sama Aceh juga, Aceh. Nah, Aceh juga sama, saya ketika mengisi di Aceh Tenggara gitu ya. Sangat tabu gitu ya, memuji-puji itu sangat tabu gitu. Sangat. Tapi saya bilang begini, saya tanya kepada Ummahat, bagaimana kalau misalnya Umi dipuji sama Abi? Oh, luar biasa itu Bu Deli, bisa saya angkat rumah. Saking banget semua gitu, mau nyuci mau apa semua ringan gitu. Berarti kan itu kebutuhan ya, yang selama ini kita terlalu fokus dengan kebutuhan fisik, tidak kebutuhan tentang kemudian akal dan ruhi. Padahal Al-Quran itu semua ayatnya berkaitan dengan kebutuhan ruh, akal dan jasad. Bukan cuma jasad, kita mengambil ini dari luar gitu loh kan. Kita mengambil nilai itu dari luar sampai kita terkelabui dan itu menimbulkan konflik-konflik. Gitu. Kalau berangkat dari pernikahan saja, modal dasar pernikahan itu bukan hanya kemudian bukan hanya kemudian perasaan yang muncul saling menyukai, tidak seperti itu kata Allah. Kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, Quran yang diambil sangat kondang. Setiap orang nikah ada itu di undangan gitu ya. Tapi pemahamannya tidak sesuai dengan seperti yang Allah inginkan. Dijadikan pasangan dari jenismu sendiri. Kita punya kebutuhan bahasa cinta, dia juga punya gitu. Kita punya kebutuhan kemudian pengen diperhatikan, dia juga punya gitu. Sayangnya kemudian kita terlalu mengukur dari sisi kita, bukan dari sisi dia. Gitu. Kondisinya seperti itu. Supaya saling memahami. Jadi modal dasar kita untuk menikah dan kemudian menjalankan pernikahan adalah kekuatan kita, kemampuan kita, bersandar kita kepada Allah untuk siap memahami siapa pasangan kita. Karena jarang sekali Allah berikan seperti apa yang kita bayangkan, bahkan Allah berikan kemudian di luar yang kita bayangkan. Di luar yang kita bayangkan. Dan yang harus kita munculkan dalam diri kita bahwa Allah pilih dia kepada kita karena Allah sudah melihat bagaimana kemampuannya untuk merubah sisi negatif kita. Tapi disitulah nilai yang salah kita nilai, bahwa kemudian kalau kita diingatkan tentang sisi negatif kita, tersinggungnya bukan main. Di antara berpuluh juta laki-laki, bermiliar laki-laki, sudah Allah pilihkan dia untuk memperbaiki sisi kekurangan kita. Makanya munculkan saya menikah untuk memahami dia, sehingga kita mendapatkan nilai positif dari dia. Dan kemudian ketika kita saja belum bisa leading untuk sama-sama mengerti, memahami ya, bagaimana kemudian kita bisa menyatu dalam pendidikan anak. Jadi yang kita munculkan sekarang, saya siap memahami suami. Bahwa dia adalah seorang yang sangat butuh untuk dilayani. Duduk dengan dia, temani dia makan di waktu-waktu yang bisa kita temani, kemudian sampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Ya, jangan dalam kondisi perutnya lapar cari masalah tuh. Banget gitu ya. Kemudian juga kalau kita tidak dapatkan kebutuhan kita sentuhan fisik, maka yang kita lakukan adalah mencari gara-gara. Gitu ya Bu ya? Iya, jangan nunggu, cari gara-gara. Jangan nunggu, kita lebih aktif gitu ya Bu. Entah diusaplah punggungnya, entah kemudian dipegang bahunya, entah dicium tangannya. Kan orang tua kita sudah nyontohkan, kalau mau berangkat kerja dicium tangannya. Karena apa? Kebutuhan kita sentuhan fisik, bukan kebutuhan suami. Gitu. Kita penuhi dulu kebutuhan kita cas dulu baterai cinta kita, sampai kemudian cinta itu bisa bisa bernuansa di dalam rumah. Jadi kalau menghadapi masalah sesuatu yang tidak
yang tidak kita inginkan, kita masih punya banyak energi gitu ya. Masih punya banyak energi untuk memandang ini satu masalah yang tidak berat. Tapi kalau misalnya kita nggak punya energi cinta, cintanya malah minus, yang masalah kecil jadi besar. Apalagi perempuan. Kalau diingatkan Rasulullah, banyak sekali perempuan itu yang masuk ke dalam neraka. Karena apa? Mereka kufur nikmat. Mereka kufur nikmat gitu. Kalau misalnya suaminya memberikan 10, dia hanya ingat 1. Dia kemudian yang 1 itu pun lemah kali ingatannya. Sangat lemah ingatannya. Ya, Bu, ya. Tapi yang penuh dengan ingatannya adalah kenangan-kenangan masa lalu yang berat, yang pahit, gitu ya kan? Kenapa? Karena memang itu baterai cintanya sulit penuh, gitu. Penuh. Kondisinya seperti itu. Dan kalau dilihat giganya seorang perempuan tentang masa lalunya, kalahlah data yang sekian banyak ya. Tiba-tiba saja bisa keluar gitu 10 tahun yang lalu, kondisinya begitu. Maka kita paham bahwa kita lemah di sisi itu. Yang harus kita lakukan adalah kemudian memperbanyak ingatan-ingatan baik tentang suami. Menguatkan bonding antara suami istri, dan kemudian mencari gara-gara untuk terpenuhinya bahasa cinta kita. Bahasa cinta kita. Maka apapun nanti masalah yang ada di depan, ya, itu akan menjadi sesuatu yang kita bisa dengan rileks menyelesaikannya. Kita bukan lagi menjadi orang yang menuntut, tapi kita kemudian mencari penyelesaian dengan memahami. Mencari penyelesaian dengan memahami. Dan lagi, anak-anak bukan lagi masalah bagi kita, mereka adalah semangat bagi kita. Mereka guru-guru kita yang kemudian menjadikan kita lebih bijaksana ke depannya. Karena seharusnya semakin bertambah umur semakin bijaksana. Tapi yang ada sekarang semakin bertambah umur semakin orang-orang lepas kendali. Lepas kendali. Dia mengambil nilai dari luar. Kalau Allah kemudian sudah berikan ketetapan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 sudah jelas sekali, saling memahami baru timbul cinta. Jangan cinta dulu. Cinta dulu tuh akan habis kalau kita nggak bisa memahami, habis. Kalau sekarang trennya adalah pra pernikahan itu sangat penting konseling. Di situ dibahas habis. Bagaimana kemudian prinsip yang bagus untuk masuk ke dalam dunia pernikahan, karena dunia pernikahan itu adalah dunia ibadah sepanjang hidup, gitu. Dunia praktek yang kita cuma bisa tahu teori sebelumnya, maka perlu pendampingan orang-orang yang sudah menjalaninya. Pra-konseling pernikahan itu sangat penting. Kalau sudah konseling pernikahan, biasanya sudah bermasalah. Sudah muncul masalah-masalah. Tapi itulah nilai dasar kita untuk berumah tangga, salinglah memahami. Karena kita bukan sempurna, dan Allah berikan juga dia sebagai bentuk pertolongan kepada kita untuk menyempurnakan diri. Maka siaplah ketika dikritik, maka kemudian berterima kasihlah ketika berkritik. Jangan menjadikan sesuatu itu masalah yang besar dan kemudian meruntuhkan, gitu ya, meruntuhkan nilai awal kita untuk menikah sebagai seorang yang mengabdi kepadanya, gitu, kepada suami kita. Mengabdi itu luar biasa. Dalam hadisnya begini, setiap wanita, setiap seorang istri yang kemudian taat kepada suaminya, sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak dengan sholat yang sunnah-sunnah, cukup yang standar itu saja. Tapi dia taat kepada suaminya, maka kemudian Allah berikan kepada dia penghargaan yang luar biasa dengan memilih dari manapun pintu surga yang ingin dia masuki. Memilih. Sudah luar biasa, itu sudah orang-orang tertinggi di surga, memilih pintu manapun, syaratnya taat. Maka kita kembali kepada Al-Quran. Oh ternyata saya menikah dengan dia bukan untuk sesuatu yang harus tiba-tiba bisa tersenyum bahagia, semua sama, semua ini, semua itu sejalan. Enggak.
kita itu masuk dalam sekolah pernikahan, di training, kemudian diberikan ujian-ujian dari Allah kepada kita untuk bisa menjadi orang-orang yang sekufu. Berproses kita di sana. Kalau kita belum selesai, maka pendidikan anak akan berat. Masya Allah. Oke, baik Bu ya. Oh, wah ini Kak Ida tuh jawabannya Ibu sangat luar biasa ya, lengkap ya. Jadi dari tambah lagi bonus-bonus yang lainnya, karena memang dalam rumah tangga itu sejatinya memang wanita ya, kita istri memang harus lebih kuat dalam hal apapun ya, baik mental, baik keimanan, kesabaran, karena memang kalau dari segi seorang ibu, kita itu surganya di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Kita kepengen dapat tadi dalam terakhir dari bahasan slide ibu tadi, bahwasanya ending kita sebenarnya yang tertinggi pengennya surga gitu. Untuk mendapatkan surga ternyata itu tidak mudah gitu ya kan. Kalau mau yang mudah dapat hadiah rice cooker aja gitu ya. Baru waktu panjat 17 Agustus. karena hadiahnya surga, jangan apa gitu ya, jangan bilang itu mudah gitu. Memang harus hati kita tercabik-cabik kan gitu kan, harus ada sabar, ditekan, dan memang seperti itu ya Bu ya, karena memang hadiahnya surga. Kalau mau hadiah kipas angin, ikut lomba 17 Agustus gitu nanti. Oke. Kalau yang kedua tadi membebankan anak itu Bu, gimana Bu? Dengan usianya yang tadi ya, dari Kak Ratri ya, membebankan anak tadi yang belum jatuh pada usianya tadi yang belum apa ya gitu. Seperti itu ya Kak Ratri ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa memang anak punya butuh waktu yang lebih panjang untuk membiasakan sesuatu. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah mengingatkan bahwa 0 sampai 7 tahun adalah masa meletakkan kebahagiaan kepada anak. Jadi di 0 sampai 7 tahun itu ibu boleh mengajarkan untuk apa yang harus dia lakukan sebagai seorang muslim, tapi catatannya adalah dengan cara yang bahagia. Dengan cara yang bahagia, tidak dengan sanksi. Di bawah 7 tahun tidak boleh dengan sanksi, karena itu nanti yang terekam kuat. Jadi di 0 sampai 7 tahun itu rekaman anak tentang apa yang dilihatnya, yang dirasakannya itu sangat kuat masuk ke dalam otaknya, sel-sel tubuhnya, sel-sel otaknya, bahkan kemudian tersimpan dalam otak kecil. Penting bagi kita meletakkan kebahagiaan di 0 sampai 7 tahun. Dan di 0 sampai 7 tahun itu bentuknya hanya pengenalan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Orang tua banyak sekali yang pengen menang banyak. Dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, dia ngerasa bahwa kemudian anak harus selesai dengan 3 kali uji coba. Padahal anak itu bukan orang tua yang mini. Iya, kalau otak kita itu di dalamnya neuronnya sudah tersambung semua, dia baru belajar menyambungkan. Kalau belajar menyambungkan, mungkin kita perlu misalnya berpuluh-puluh kali untuk mengenalkan sesuatu. Untuk mengenalkan bacaan Al-Fatihah saja, kita butuh ratusan kali gitu untuk mengajarkannya. Jadi banyak orang tua yang salah paham. Anak kita bukan orang tua orang dewasa yang mini. Sampai kemudian banyak orang tua yang kemudian menjas anaknya, mengecilkan kemampuan anak. Diajari misalnya, contoh ini ya, dalam bidang intelijensi, diajari angka 2, 10 kali diajari, anak tidak dapat langsung keluar kata-kata yang mungkin itu sebagai doa. Iya kan? Orang tua menganggap itu sebagai motivasi untuk anak, tapi Allah menganggap itu sebagai doa. Kok begini aja nggak bisa? Lambat kali mengerti. Muncullah kemudian seorang anak yang sulit mengerti untuk diajari. Karena dia merekam kuat itu kata-kata yang disampaikan oleh ayah dan ibunya. Kita yang sudah belajar angka 2
berpuluh-puluh tahun menuliskan angka 2 sangat mudah, tapi bagi dia yang baru belajar itu luar biasa. Jadi kalau ibu pun mau mengenalkan, kenalkanlah ya dalam bentuk kebahagiaan. Dan dia masih punya waktu 7 tahun. 7 tahun pun itu baru bentuknya mengenalkan kebiasaan. Di 10 tahun, Bu, baru kemudian ada sanksi. Di 10 tahun. Di 10 tahun. Jadi bersabarlah, Bu, karena itulah yang kemudian Allah lihat dari kita, bukan hasil akhir. Bersabarlah karena itu yang Allah lihat dari kita. Dan siapapun yang masuk surga itu karena kesabaran, karena Rahman dan Rahim Allah dan karena kesabaran Allah, bukan karena hasil yang diperoleh. Gitu. Bukan karena hasil yang diperoleh. Seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, bagaimana kemudian ibunya Imam Sudais dalam kondisi yang sangat genting, tamu sudah datang. Imam Sudais memberikan pasir di atas masakan ibunya. Tapi Masya Allah, memang ibu yang luar biasa. Dia selalu memberikan hal-hal yang positif ke dalam akal dan pikirannya. Bahkan dia kemudian lebih banyak memberikan narasi kepada otaknya untuk memasukkan kata-kata yang positif. Sampai dalam kondisi yang sangat tertekan sekalipun, yang keluar adalah kata-kata positif. Ya, pikiran yang positif. Nah, itu yang harus kita pelajari gitu. Itu yang harus kita berikan kepada diri kita. Keluar pun sesuatu dalam diri saya dalam kondisi tertekan adalah sesuatu yang positif. Maka belajarlah kita untuk memasukkan kata-kata positif yang banyak ke dalam diri kita. Apapun yang dikeluarkan anak dalam bentuk perilaku-perilaku di hadapan kita, ketika kita melatih diri kita untuk senantiasa berpikir positif, maka insya Allah yang keluar akan sesuatu yang positif. Baik, Bu. Ya, itu dia ya. Jadi anak-anak itu kadang kita maunya menjadikan anak itu seperti diri kita gitu ya, tidak bisa ya, karena memang sejatinya anak-anak itu terlahir membawa karakter, membawa kemampuannya sendiri, jadi memang tidak bisa dipaksakan gitu ya Bu ya. Oke, pertanyaan Kak Mutia, sama nama kami ini Bu. Kayak mana anak supaya nggak jago kandang gitu. Jadi saya juga pernah ini Bu mengalami mau ikut lomba, udah iya latihan di rumah, udah kuat-kuat, sampai di atas panggung anaknya diam. Saya juga jadi heran gitu ya. Itu bagaimana Bu? Silakan Ibu. Bahwa yang harus kita munculkan adalah kita punya masa lalu, anak-anak punya masa depan. Kita punya masa lalu, anak-anak punya masa depan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak boleh terbebani dengan masa lalu kita. Sekolah dan kemudian orang tua harusnya memang satu tim gitu ya, satu teamwork. Kalau di sekolah kemudian memberikan kesempatan, fasilitas, sarana untuk anak bisa menjadi orang-orang yang percaya diri tampil, maka di rumah pun harusnya seperti itu. Jadi para ibu guru memberikan tugas kepada orang tua agar punya satu hari atau satu malam tertentu untuk anak-anak mereka tampil. Ada malam penampilan di rumah. Gitu. Dan kemudian tidak boleh dibully. Anak-anak hancur mentalnya karena ada pembulian dari segi verbal, kata-kata yang kemudian ketika dia muncul, dia menyampaikan, dia kemudian tampil, orang tua dengan mudahnya orang tua berikan label Bu Deli termute Bu suaranya. Iya, ya. Baik, saya ulangi bahwa anak-anak yang kita didik ya, mereka punya masa depan, kita punya masa lalu. Maka kemudian mereka tidak boleh terbebani dengan masa lalu kita. Ketika sekolah, ya seharusnya sekolah itu punya punya keselarasan antara program sekolah dengan program orang tua. Maka sangat baik kemudian para guru memberikan
memberikan memberikan kewajiban kepada orang tua untuk punya satu hari khusus di mana anak tampil di rumah. Dan tidak boleh ada pembulian. Yang ada adalah motivasi. Jangan ada pembulian. Karena pembulian itu meruntuhkan mentalnya. Kenapa anak bisa dengan nyaman tampil di sekolah? Karena sekolah mendukung, teman-temannya mendukung, gurunya mendukung. Dia kemudian mungkin tidak menemui itu di rumah. Ketika dia tampil, ketika dia membacakan sesuatu, salah bacaannya, kemudian yang keluar, ya begitu aja nggak bisa, ya begitu aja nggak ingat. Nah, kata-kata ini yang kemudian membuat dia tidak nyaman tampil di rumah. Tampil di rumah saja dia tidak nyaman, orang-orang yang sudah dikenalnya lama, apalagi tampil di luar. Maka diingatkan bagi orang tua ketika anak tampil di rumah, yang harus dilakukan adalah memotivasi. Jangan sekalipun keluar kata-kata yang membuli, karena itu meruntuhkan kemampuan dia, percaya dirinya hancur. Jadi untuk memperbaiki ini, berikan kemampuan kepada anak, berikan kemudian berikan kepercayaan kepada anak bahwa dia didukung ketika tampil. Itu dimulai dari rumah. Itu dimulai dari rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Sudah kita dengarkan ya jawaban dari Ibu Ibu Deli yang sangat luar biasa, yang lengkap, komplit, tambah bonus lagi ya. Nah, jadi ini gimana waktu kita ini dengan masih ada sesi tanya jawab lagi? Di chat ada tuh Mbak Mutia. Bu Lia, oh di chat ya. Ibu Ida ya, Ibu Ida ada pertanyaan ini satu lagi ya. Silakan Ibu Ida Hafni. Silakan satu penanya lagi. Satu lagi kayaknya pertanyaan yang lain, siapa tadi ya? Oh yang lain ya. Nah tadi ada. Ya silakan kakak atau mbak Miss. Dia mau nanya juga, tapi sebelum Ida tadi ada satu pertanyaan lagi kayak yang belum dijawab ya. Sudah dijawab Kak. Sudah dijawab sama Ibu Iya. Boleh nanya lagi? Ida ya sekarang ya gilirannya, boleh? Ya boleh. Karena kakak yang lainnya siapa? Jadi anak Ida ada yang 7 tahun ya. Dia hobi gambar gitu. Jadi kalau gambar itu bahkan dibandingin sama teman-teman tuh jauh, memang nampak bakatnya di situ gitu. Nah, Ida pengen nanya, tuh kalau gitu anaknya kayak ngitung pun lumayan dia cepat. Tapi kalau kayak bergaul, dia males gitu. Dia bakatnya di situ udah lihat kan. Kalau misalnya pendidikan gitu kan, gambar, ngitung gitu. Kalau bergaul kurang, memang kena kebiasaan di rumah juga ya gitu. Nanti teman-temannya di luar banyak main, dia nggak mau ikut gitu. Teman-temannya ke rumah, dia asik main, tapi dia mainnya di rumah lah harus gitu. Itu gimana Bunda kita melihatnya gitu, mengembangkan ke depannya nanti gitu. Itu aja. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Ya. Bu Deli, maaf ke mute lagi, tolong dibuka mic-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Usia anaknya berapa tadi ya, Bu? 7 tahun, Bu, 7 tahun. Dari yang disampaikan tadi, memang nampaknya gitu ya, kecerdasannya intrapersonal. Jadi tadi saya sampaikan, anak-anak yang logis matematik, dia punya kecenderungan kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini, Bu, biasanya dia memang nggak suka dicampuri. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia merasa nggak peduli gitu. Maksudnya dia tidak terlalu perlu dengan orang lain karena dia bisa membahas segala sesuatu itu dalam dirinya. Yang perlu Ibu pahami bahwa ini memang dia tidak terlalu interest berteman dengan yang lain. Biasanya orang lain yang mendatangi dia karena orang lain yang butuh kepadanya. Contohnya begini misalnya, anak-anak yang cerdas matematik, kemudian datang ke rumah gitu ya kan, untuk belajar matematik kepada dia.
Dan jangan terlalu khawatir gitu. Ini anak saya nggak berteman gimana ya, nggak ini. Karena Allah berikan dia kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Dan dia tidak betul dicampuri, tidak begitu suka dicampuri. Dan anak yang seperti ini memang asik sekali dengan dunianya. Tapi lain dengan autis ya. Dia sangat asik dengan dunianya, dia belajar dengan dunianya sendiri. Tapi kalau misalnya kita tanya, dia masih dialognya bagus gitu ya, dialognya bagus. Jadi kita juga jangan memaksa dia untuk interpersonal, karena secara bakat dia udah intrapersonal. Yang penting kemudian kita stimulus dia dengan apa yang menjadi bakat dan minatnya. Jadi kalau dia suka melukis, ibu bisa datangkan misalnya guru untuk mengasah kemampuannya. Dan kemudian kalau misalnya dia adalah logis matematik, ibu juga bisa memfasilitasinya. Dan itu sudah menyelesaikan, Bu. Secara personalnya dia sudah menyelesaikan banyak masalahnya. Gitu. Yang penting kita itu tadi menstimulus apa yang menjadi bakat dan minat anak. Kalau ke itu mau diarahin ke misalnya ke sekolah atau ke kerjaan gitu, itu bagian apa ya Bunda? Kalau mau lebih diarahin? Ini seperti anak saya yang kedua, Bu, logis matematis. Kami ngarahkannya kemudian ke bidang matematik ya, ke bidang matematik. Tapi memang dari awal itu di coaching dengan ayahnya. Jadi kalau kami di rumah, Bu, belajar anak-anak saya tidak megang. Jadi ayahnya yang belajar. Mereka belajar sama ayahnya. Luar biasanya yang suami saya itu begitu. Saya itu di rumah tidak ini apa concern belajar anak itu kepada ayahnya. Jadi ayahnya memang meng-coaching anak-anak di bidang matematik dan sekarang ini dia kuliah di akuntansi. Dulu sebelumnya kuliah di statistik, kemudian pindah ke akuntansi. Gitu. Bidang-bidang yang berkaitan dengan matematika, statistik bisa, arsitektur bisa, kemudian teknik bisa, kemudian apalagi kalau dia bakatnya menggambar sangat bagus untuk desainer misalnya, desainer interior kah, arsitektur kah ya. Kemudian yang lain teknik sipil itu sangat bisa arahannya ke sana. Ibu tambahkan nanti berkaitan dengan apa yang Ibu wujudkan ke depannya. Misalnya Ibu berikan dia mainan Lego, dia beri rubrik yang ngerubah-ngerubah. Kalau emang Ibu mau arahnya dia jadi desainer, arsitek, sudah difasilitasi dari sekarang. Jadi begitu. Kelebihan misalnya anak-anak yang cepat berkembang, dia sudah tahu nanti dia akan bakal mengambil jurusan apa itu sejak SMA, Bu. Jadi startnya SMA itu sudah tahu, saya mau kemari. Itu sudah langsung dia cepat melejit. Gitu. Dibandingkan ketika SMA masih bingung mau ngapain, mau kemana, mau ini. Sudah siap dia ketika di SMA. Dan itu bisa kita arahkan, Bu, dari mulai SD, SMP. Dari SMP sudah mulai, jadi nanti di SMA dia sudah enak. Gitu. Tapi dia nyerah ya Bunda, ya benar nggak kayak gitu? Cenderung nyerah kalau cara kayak gambar tuh nggak bisa rapi, penyerah, kelirnya disera, bukunya kayak nulis tuh, bukunya nggak pernah rapi, dah lihat. Iya. Iya, memang begitu Bu. Anak-anak yang logis matematik kadang tulisannya agak sulit, kerapian agak kurang, gitu. Kerapian agak kurang. Tapi kalau linguistik, bilang, apalagi kumilu. Nggak perlu untuk rapinya bagus. Ya, ya terima kasih Ibu jawabannya. Ini sebelum kita tutup ya, ada satu lagi kakak kita nih yang di chat ya, ada satu lagi tadi penanya terakhir ya untuk session ini. Satu lagi ini. Ada 2 pertanyaan lagi tuh. Ada 2 ya, tapi tadi kayaknya ada instruksi ini 1 pertanyaan lagi ya. Silakan Ibu ya, kalau misalnya bisa dua-dua dijawab, silakan monggo Ibu. Ini yang pertama, Bun, bagaimana membangun karakter anak yang lembut jika anak-anak suka teriak-teriak dan suka tantrum? Itu yang pertama ya, Bu. Yang kedua, ini ada pertanyaan terakhir. Ibu, anak saya laki-laki usia 9 tahun. Dia suka sekali main dengan teman-teman bersepeda, cari ikan di kolam, cari ikan, dan lain-lain. Jika diajak belajar, sering tidak berhasil saya, Bu. Kalau menulis juga nggak pernah
nggak pernah rapi, Bu. Bagaimana cara mengarahkannya? Ya, bisa digabung ya, Bu, pertanyaannya, Bu, untuk menjawabnya. Ya, silakan, Ibu. Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama, bagaimana membangun karakter anak yang lembut, ya, dan pada dasarnya dia suka tantrum, ya, bahwa Allah sudah ingatkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, berkat rahmat Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Artinya memang, Bu, karena kedekatan dan kemudian senantiasa memohon pertolongan Allah, itulah yang membuat kita bisa menjadi orang yang menstabilkan diri, baru kemudian bisa menstabilkan anak. Artinya begini, bahwa kemudian kita harus punya kekuatan dari dalam dulu, kekuatan ruh harus kita miliki. Maka ruh itu nanti yang mengendalikan akal, dan kemudian dia mengajak untuk melakukan sesuatu secara fisik. Sesuatu secara fisik itu adalah dengan pelukan. Masya Allah, luar biasa, Bu. Kekuatan dari pelukan itu dia merilekskan saraf-saraf. Jadi kalau anak-anak tantrum itu kan saraf-saraf, maka yang harus ibu lakukan adalah memeluknya. Maka banyak orang, ada seseorang yang mengatakan harus kita lakukan itu kaki dulu baru mulut gitu. Kita harus kemudian mendekatinya, meresponnya dengan pelukan, dan kemudian biarkan dia mengeluarkan emosinya. Jangan ketika ada emosi ibu lebih emosi lagi. Ya, biasanya ada yang begitu, anaknya emosi, ibunya lebih emosi lagi. Yang harus kita lakukan adalah kemudian ingat kepada dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 bahwa berkat kesabaran, berkat rahmat dari Allah lah kita bisa berlaku lemah lembut. Dan jangan lupa, Bu, sering-sering memeluk anak. Sering-sering kemudian menekan tombol cintanya. Kalau untuk anak laki-laki, tombol cintanya itu di telinga kanannya sambil diusap dari kepala sampai ke punggung. Tombol cinta anak laki-laki. Kemudian sambil ibu peluk dia, kalau anak laki-laki ibu bisikan, Umi sayang, Umi sayang, Umi sayang. Atau kata-kata yang memang bisa ibu pelajari yang bisa menenangkan dia. Kalau anak perempuan, Bu, dengan kemudian ibu melihat matanya, memujinya. Dilihat matanya, dipuji, kemudian dielus bagian pipinya. Itu anak perempuan. Tombol cinta anak perempuan, tombol cinta anak laki-laki itu sangat penting untuk bisa merilekskan atau kemudian menenangkan pikirannya. Itu ya, Bu. Lanjut. Yang usia 13 tahun ada 9 tahun. 9 tahun di atas 13. Iya. Di usia 9 tahun, bahwa ternyata memang kan tadi saya jelaskan ada anak-anak yang kecerdasannya natural, ya. Kemudian anak-anak yang natural ini dia ada, biasanya saya perhatikan memang anak saya yang nomor 3 itu dia natural dan kemudian kinestetik. Saya, Bu, untuk Zaki itu SD saya dipanggil ya kan kepada gurunya karena dia sudah menyelesaikan satu soal, dia nggak bisa diem. Dia kemudian berkeliling di kelas itu gitu. Jadi anak-anak yang kinestetik ini dan dia natural, dia memang anak yang sangat mengeksplor, Bu, mengeksplor. Yang harus kita lakukan adalah kita pahamkan kepada gurunya boleh, atau kita pahamkan kepada dia bahwa kemudian kepada gurunya kita jelaskan ada kecerdasan anak yang kemudian membuat dia itu cepat merasa bosan gitu. Dia harus ditantang terus. Nah, anak-anak natural ini memang dia suka di alam, jadi dia harus penuh tantangan gitu. Dan boleh juga ibu buat dia untuk menyalurkan itu di rumah dengan adanya misalnya hewan peliharaan. Jadi itu sudah tereksplor. Anak-anak yang kecerdasannya tidak tereksplor dengan baik, dia buat masalah gitu. Dia buat masalah karena dia punya sesuatu yang mendesak-desak dari dalam untuk diwujudkannya. Maka ibu fasilitasi, dia harus punya hewan peliharaan misalnya, dia harus punya tanaman peliharaan misalnya, dia kemudian punya buku-buku yang menambah pengetahuannya. Kalau di rumah itu misalnya buku yang berkaitan dengan alam misalnya apa ya itu ya, space atau apa gitu, buku-buku yang memang
pengetahuan di luar kebiasaan-kebiasaan kita itu bisa dieksplornya gitu. Nah, difasilitasi dengan buku juga bisa, Bu. Yang menarik bagi dia. Jika diajak belajar, sering tidak berhasil diajak, kalau menulis juga nggak pernah rapi. Bagaimana dengan cara mengarahkannya? Memang anak-anak ini, Bu, ada yang bisa tulisannya rapi, ada yang enggak gitu. Jadi jangan kita kejar kerapiannya, tapi kita kejar makna dari sebuah tulisan itu. Makna yang dia dapatkan dari sebuah tulisan. Tapi memang itulah kelemahan sekarang di sekolah kita ya. Jarang sekali sekarang belajar tentang halus kasar ya. Kalau dulu kita kan belajar halus kasar. Di situ sebetulnya mensinkronkan antara motorik dengan kognitif gitu kan. Biar bisa kemudian terbentuk tulisan-tulisan yang lebih baik dan dia bisa memaknainya. Kalau di rumah kami tuh Bu, suami biasanya mengajarkan anak itu tidak begitu dia. Kalau untuk misalnya mencintai pelajaran, biasanya sebelum mengajarkan satu benda, suami itu melihat dulu apa yang paling tertarik bagi anak ini. Misalnya kalau anak kami yang ketiga itu di usia sebelum 3 tahun dia sudah bisa baca. Tapi sebelum mengenalkan huruf, suami itu menggambarkan pesawat dulu. Misalnya, menggambarkan pesawat dulu, baru kemudian di asap itu ditulislah huruf H. Jadi dia dapat dulu gambaran kebahagiaan, baru kemudian dimasukkan apa yang menjadi keinginan kita untuk dipahaminya. Dimasukkan kebahagiaan dulu. Mungkin seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Kakak-kakak semua peserta seminar kita siang hari ini, kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Begitu banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Lili. Mungkin ada Bu terakhir hal-hal yang penting, mungkin poin-poin ya sebelum kita tutup yang penting buat kami para ibu ya agar bisa tips-tips begitu ya Bu ya. Silakan Ibu akhir. 2000. Baik Bu. Bahwa menjadi orang tua itu adalah pelajaran seumur hidup ya, dan setiap kita itu butuh ilmu ya. Modal kita menjadi orang tua yang bahagia dunia dan akhirat adalah iman dan ilmu. Maka jangan berhenti belajar, jangan putus sekolah, jangan kemudian anak bersekolah terus kita berhenti sekolah. Jadilah ibu-ibu yang punya kekuatan dari sisi iman dan ilmu, upgrade terus keimanan, upgrade terus keilmuan, insya Allah kita akan menjadi orang tua yang dirindukan surga. Bahwa kita punya sebuah target yang luar biasa, kita harus hidup bersama di dunia dan kita bersama pula di akhirat. Amin, alhamdulillah. Oke, baik kakak-kakak ya. Sebelum kita tutup, ini tadi Bu Lia ya akan mengambil foto kita bersama. Bahwasanya kita hari ini telah melakukan seminar bersama. Silakan Ibu Lia. Oke. Makasih Kak Deli. Sama-sama. Udah sehat kan? Alhamdulillah, insya Allah besok terbang ke Makassar. Masya Allah. Acara apa Kak? Ya. Acara apa? Ngantar anak saya yang baru lulus PNS di BPK tanggal 2 sudah bertugas. Jalan-jalan akhirnya. Jalan-jalan akhirnya Kak. Iya, silakan Kak Lia, katanya ada sesi kuis ini kakak-kakak. Silakan ya yang bisa menjawab kuisnya dari Kak Lia ini. Silakan kuisnya bagaimana dengan Kak Lia kuisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya dengar ya? Alhamdulillah jelas. Karena sinyalnya cuma satu batang ini. Jadi ya, semoga baik-baik aja. Batangnya emas. Oke. Kita
Bismillah. Tadi nantang anak-anaknya tampil di depan. Tadi mau anaknya begini gitu kan. Coba kita sekarang tantang quiz. Kita main seperti anak-anak. Yuk, time for quiz. Fokus di chat ya. Fokus di chat. Kita time for quiz. Kita asik-asik. Ini nggak tentang materi. Ini tentang insya Allah tentang ilmu kita dulu yang udah kita pegang tentang Isra Mi'raj. Nah, quiz kali ini kita sama-sama kita pakai aplikasi Quizzes. Ya, semua boleh ikut ya. Nanti kita mulai sama-sama setelah semua masuk ke link. Oke, bentar ya. Bentar. Belum bisa saya masuk ke WA saya. Bentar ya. Bentar sinyalnya. Bu Ella siapapun WA di laptop saya nggak terbuka. Tolong bawakan linknya ke chat. Bu Ella, Bu Ratri, siapa yang bisa? Itu dia Bu Ella. Oke, klik lagi 3 kali. Oke, silakan masuk di linknya. Kita akan mulai bermain dengan seperti anak-anak. Yuk masuk. Silakan isi namanya masing-masing. Ini Kak. Tunggu ya, tunggu. Aduh. Bentar. Iya. Nangis saja. Maaf, aduh. Sinyal putus-putus. Maaf. Saya udah main Bu ya, udah main saya. Saya juga udah main. Ya. Saya yang belum bisa masuk. Aduh, kenapa sinyal saya? Tunggu bentar. Kita ulang lagi ya. Saya ambil linknya ya. Ulang ya. Karena tadi belum serentak. Bentar ya. Iya. Maya rasa jami'an yang nangis, Kak. Ulang lagi. Bentar. Bentar sabar ya. Aduh, beneran sinyalnya. Saya udah bisa ini Kak, udah ada pertanyaannya ini. Ya, yang udah bisa silakan masuk. Saya yang puter-puter. Oke, jadi dijawab aja ini Kak. Aduh, saya nggak nampak rekapnya. Sudah boleh dimulai atau bersama-sama kita mulainya, Kak Lia? Sama-sama, biar seru. Tunggu ya, bentar. WA-nya nggak itu. Masya Allah. Ini coba yang online gini ternyata. Oh, ini dia. Alhamdulillah dapat. Ulang ya. Ulang link ya. Maaf. Ulang link ya? Ini di keluar dulu ya Kak? Iya, keluar dulu. Ulang link. Jangan dikikit-kikit kok mau. Rusak kabelnya nanti. Maaf. Aduh, Masya Allah. Aku belum boleh loh. Aku belum boleh yang klik. Nanti aku sakit. Oh, oke. Saya udah masuk. Berarti nggak usah ganti link. Berarti kita pakai yang ini. Mia mohon di-share ke saya. Ini sudah ada 28 peserta kita. Oke, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai dengan melafazkan al-basmalah. Udah mulai ini kayak udah pada jawab ya. Iya, tadi saya udah keluar Kak. Oh, alah. Boleh. Sinyal saya hilang satu-satu batang dia. Ini. Masih bisa lanjut. Ini nanti saya screenshot hasilnya. Bu Lia sudah jadi co-host. Kalau mau share dari Bu Lia bisa nggak tuh kira-kira? Oke. Terima kasih. Masya Allah. Oke, ini dia yang main. Ada 40 orang yang masuk. Ini masih Bu Ratri masih di atas.
Oke, kita tunggu, masih 12 yang ngisi. 1 menit lagi ya, kalau enggak berarti ngambil dari ranking yang ini aja. Ini yang udah tuntas, Kak Lita, Bu Dewi, Bu Ratri, Fitria sedikit lagi, Pak Ari. Apakah kita sudah memohon telah diberkati Allah? Diskusikan apakah kita sudah memohon Ayo, yang masih 4 soal. Isra Mi'raj. Zaid mana, Bun? Tadi namanya apa? Masya Allah. Ayo, nggak susah kan soalnya. Tahun keempat. Oke, hitungan kelima kita sudahin ya, karena ada di bawah ini kayaknya yang masuk tapi nggak ngisi. Ini ada beberapa yang bawah nggak ngisi. Makin berkurang. Ini Nurul Bunda. Ya, yang diingatkan saya. Iya. Keempat. Oke, kita sudahin aja ya. Ini udah hampir total semuanya. Berarti ini ada yang nggak ikut. Alhamdulillah yang ikut kuis nih anak saya juga ikut 44. 44 orang dari 29 yang mengisi. Dia merasa dia juara 4 ini. Nah, begitulah ya, istilahnya yang dihadapi anak-anak saat bersaing. Jadi kita hanya ya inilah usaha kita juga kan saat belajar mengingat yang lama, mengingat cerita-cerita. Oke, nanti pengumuman pemenangnya akan di-share di chat atau di grup. Saya screenshot. Oke, ini bisa ditutup ya, Kak? Nanti panitia nggak ikut menang nih ya. Sudah ya, panitia nggak ikut menang nih ya, peserta aja. Oke. Ya, ini bisa kita tutup, Kak. Alhamdulillah. Juga mau sholat ya. Boleh, bentar saya keluar dulu ya. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya yang telah ikut dalam seminar kita siang hari ini. Percayalah bahwasanya Allah pasti mengetahui bahwasanya kita memang sungguh-sungguh dalam meraih ilmu untuk memperbaiki diri dan generasi kita di masa yang akan datang. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkati acara kita dan lain waktu kita akan bertemu kembali. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mutia. Sama-sama kakak. Bu Deli. Makasih Mutia, makasih Bu Deli. Nanti lain kali Mutia lagi ya. Sampai jumpa ya Bu Deli ya kakakku. Jazakillah khairan. Bu Yuli lagi, Bu Yuli bulan depan. Bu Yuli Ramayyanti SPD. Salam kenal ya, saya juga ini apa ya. Soalnya backgroundnya cantik itu. Berkenalan dengan kakak-kakak semua di sini. Oke, saya izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.